Halo teman-teman, saya Alda Darmawanti Putri dengan NIM 2338301320119, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit menjelaskan tentang pengukuran manajemen risiko, yang dimana terdiri dari pengertian, prinsip-prinsip, dimensi, serta teknik pengukuran manajemen risiko. Disimak baik-baik ya. Baik teman-teman, langsung saya dengan penjelasan yang pertama, yaitu pengertian pengukuran risiko, yang dimana menurut Rustam, pengukuran risiko adalah evaluasi secara berkala yang harus dilakukan terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengukuran risiko. Yang pertama adalah transparansi, yang dimana prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dibeberkan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan per definisi tidak akan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu pengukuran yang akurat, yang dimana prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko dan mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik dan alat yang akan digunakan sebagai syarat dari proses manajemen risiko yang kuat. Yang ketiga yaitu informasi berkualitas yang tepat waktu, yang dimana prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya, tidak terpenuhinya prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal. Yang keempat yaitu diversifikasi, yang dimana sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi ini sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah bahwa konsentrasi atau risiko dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Yang kelima yaitu independensi, yang dimana berdasarkan prinsip ini, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen makin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak sekedar berbicara tentang kewenangan dan level, tetapi juga tanggung jawab dari kelompok. Yang keenam adalah pola keputusan yang disiplin, yang dimana porsi sains dalam konsep manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemampuan manajemen risiko dalam melakukan pengukuran risiko, namun kualitas keputusan tetap saja tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat atau teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat atau teknik tersebut. Yang ketujuh yaitu kebijakan, yang dimana prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah polisi, manual, dan prosedur yang jelas. Selanjutnya yaitu dimensi yang diukur dalam manajemen risiko, di mana setelah berbagai tipe kerugian potensi berhasil klasifikasi, maka untuk keperluan penentuan cara penanggulangannya, maka exposure tersebut harus diukur, di mana pengukuran tersebut mempunyai dua manfaat, yaitu yang pertama, untuk dapat menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Dalam pengukuran risiko, dimensi yang diukur adalah yang pertama besarnya frekuensi kerugian, yang dimana memiliki arti berapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Jadi untuk mengetahui sering tidaknya suatu kerugian itu terjadi. Yang kedua yaitu tingkat kegawatan atau severity, yang dimana atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut, yang dimana memiliki arti untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Baik, hanya itu sedikit penjelasan dari saya terkait pengertian, prinsip-prinsip, dimensi yang diukur, serta teknik pengukuran manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.